Sekitar 2 mingguan yang lalu sebelum Man City ketemu Liverpool ya di EPL, Jamie Carragher yang sekarang jadi pandit di Sky Sports itu bilang dan nge-tweet kalau rivalitas Liverpool dan Man City saat ini itu adalah yang terbaik dalam sejarah Premier League. Karena dia bilang Premier League berarti sejak tahun 1992 ya. Nah habis pertandingan itu skornya 2 sama kan. Dan dia nge-tweet lagi bilang, nah ini tadi adalah bukti kalau omongan gue benar. Sambil dia ngejelasin lebih lanjut kalau maksudnya ini adalah best rivalry saat ini itu karena kedua tim ini Liverpool sama City itu nggak cuma terbaik di EPL tetapi arguably bisa dibilang dua tim yang terbaik di dunia. Beda kayak rivalitas yang dulu yang dia bilang tim-tim yang dulu itu tuh nggak ada yang dua-duanya adalah tim terbaik di dunia saat ini. Malah mungkin jarang satu aja belum tentu gitu dia jadi tim terbaik di dunia. Nah, benar apa enggak sih omongannya Jamie Carragher itu? Nah, kita akan ngelihat ini satu persatu rivalitas EPL terbaik sepanjang masa menurut gua dan kita akan bandingkan di Gegenpress hari ini. The boys are star on one glorious Russian night. Ya, welcome back di Gegenpress, podcast sepak bola terbaik menurut WA Grup Kesehatan Futsal Semarang. Saya Popo Kusen, host kamu, tapi bukan pandit. Dan hari ini kita akan ngebahas, melihat sebenarnya rivalitas di Premier League itu yang terbaik apa sih selain Liverpool dan Man City saat ini yang pada saat ini direkam masih ada peluang ketemu di final Liga Champions musim ini. Mereka mau akan main semifinalnya ya. Nah kalau FA Cup-nya sih udah jelas Liverpool yang masuk final lawan Chelsea. Nah ngomong-ngomong soal Chelsea, nah rivalitas pertama ini adalah Chelsea versus Arsenal. Or ya harusnya gue bilangnya bukan Chelsea versus Arsenal tapi lebih ke Wenger versus Mourinho ya. Soalnya gue bilang rivalitas dua pelatih ini tuh salah satu rivalitas yang legendaris gitu. Walaupun lebih ke drama di luar lapangannya sih. Soalnya kalau di dalam lapangannya ya lumayan berat sebelah gitu menang Mourinho terus. Jadi biar cepet gue share aja perkataan-perkataan Wenger maupun Mourinho yang lumayan pedes sih, yang lumayan spicy, yang menurut gue Klopp sama Pep sekarang tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Wenger sama Mourinho kalau soal saling mengkritik dan saling mengejek di konferensi pers ya. Yang pertama, waktu buku autobiografi Wenger keluar, nah si Mourinho ini bilang karena di buku itu nggak ada satu chapter pun yang ngebahas tentang Arsenal lawan Chelsea. Nah Mourinho bilang, ya soalnya dia gak pernah ngalahin gue. Masa lu mau bikin buku satu chapter tentang 12-14 pertandingan lah lawan gue tapi gak sekalipun menang. Jadi ngapain dia ngomongin soal gue? Buku itu kan sesuatu yang harusnya bikin lu happy, bikin lu bangga sama pencapaian lu. Nah jadi gue ngerti sih kalau gak ada chapter soal gue. Nah ini aja udah kebayangkan mereka berdua itu kayak apalah perasaannya terhadap satu sama lain. Terus waktu Chelsea sering parkir bus kan waktu itu zamannya Mourinho, si Wenger juga bilang, ya gue tahu sih kita hidup di dunia yang cuman ada pemenang sama pecundang, cuman ada yang menang sama yang kalah. Tetapi ketika sepak bola sudah mulai membenarkan dan menghargai tim yang tidak menyerang atau tidak berinisiatif untuk menyerang, menurutku sepak bola dalam bahaya. Nah Mourinho sendiri akhirnya jengkel nih setelah si Wenger bilang kayak gini dan dia bilang Wenger ini kayak seorang fetish voyeurism gitu ya. Dia tuh sukanya ngeliatin orang lain. Kayak ada beberapa orang di dunia ini yang di rumah tuh punya teleskop besar banget buat memata-matai, buat ngeliat keluarga lain itu pada ngapain, tetangga-tetangganya itu pada ngapain. Nah itu tuh Wenger. Dia itu bacot terus soal Chelsea. Sampai-sampai kita di Stamford Bridge itu punya file berisi omongan-omongan Wenger soal Chelsea. Dan filenya ini nggak cuma 4-5 halaman, tapi 120 halaman. Kemudian terakhir, waktu Wenger bilang kalau manajer EPL itu pada menurunkan ekspektasi mereka juara liga
Nah Wenger bilang kalau manajer-manajer ini termasuk Mourinho itu tuh takut gagal. Jadi mereka kayak bilang oh enggak lah kita nggak ngejar juara dan sebagainya. Nah Jose membalas kalau dia memang benar dan gue memang takut gagal itu tuh cuman karena gue memang jarang banget gagal. Nah 8 tahun tanpa gelar, nah itu tuh kegagalan. Itu tuh si Wenger dia itu spesialis kegagalan. Kalau gue kayak gitu di Chelsea, wah gue bakalan retire sih, resign aja sih dari Chelsea dan nggak balik lagi ke Chelsea. Gila ya. Tapi rivalitas ini nggak gue masukin di greatest rivalry karena itu tadi ya, ini cuman di luar lapangan aja karena di dalam lapangannya kayak si Mourinho bilang ya yang menang Mourinho terus, jadi gue nggak bisa bilang ini rivalitas sih. Nah kita lanjut rivalitas ketiga sih gue bilang yang paling seru di Premier League yaitu Man United lawan Chelsea di tahun 2004 sampai 2011. Nah Jamie Carragher kan waktu itu bilang kalau Liverpool sama City itu adalah satu-satunya rivalitas EPL dua tim yang bisa disebut tim terbaik di dunia. Nah sebenarnya ini nggak sepenuhnya benar. Soalnya MU Chelsea di 2004 sampai 2011 itu memuncak di final Champions League tahun 2008 MU ketemu Chelsea. Bahkan tergantung lu ngomong sama siapa harusnya di final Liga Champions 2009 itu tuh juga finalnya MU lawan Chelsea. Cuman waktu semifinal Chelsea lawan Barcelona, si Barcelona ini diuntungkan wasit di semifinal itu. Gue bilang diuntungkan ya, bukan dibela ya. Jadi lu jangan marah dulu nih fansnya Barcelona. Dan memang sejak Jose datang ke EPL di tahun 2004, memang MU sama Chelsea ini tuh gantian juara terus. Dari tahun 2005 sampai 2011, juara liganya pokoknya kalau nggak MU ya Chelsea. Nah pemainnya juga keren-keren, ada Lampard, ada Scholes, Drogba lawan Vidic, tentu aja ada Ronaldo juga. Rivalitas selanjutnya, yang again ini gak gue masukin ke top 3, yaitu MU lawan City di tahun 2011 sampai 2016. Karena ya ini mulai dari City dibeli sama Etihad, terus si Ferguson bilang kalau City ini noisy neighbor kan, terus Tevez pindah ke City. Nah mereka gantian juara itu cuman di 4 musim aja. Jadi MU juara, terus City juara, MU juara lagi, City juara lagi, dan habis itu si Ferguson pensiun dan ya tahu sendirilah MU kayak apa. Ya tapi iconic moment rivalry ini tentu aja si Aguero ngegolin menit 95, jadi juara liga selisih gol, terus MU beli Van Persie, MU juara, dan habis itu Fergie pensiun. Jadi ya otomatis rivalitas ini tuh nggak berumur panjang gitu. Nah sekarang yang kedua gue bilang Liverpool sama Man City sekarang ini. Nah Liverpool sama Man City ini gantian juara mulai dari tahun 2017-2018. City juara 2 tahun, terus Liverpool, terus City juara musim lalu, dan musim ini kemungkinan City juara lagi. Nah yang sebenarnya ya gue setuju aja sama Jamie kalau bilang ini adalah dua tim yang sangat jago di dunia ya, dua tim terbaik saat ini. Tapi yang gue nggak bisa menempatkan ini di rivalitas terhebat tuh karena mereka berdua kayak temenan gak sih? Kalau lu lihat Liverpool sama City itu, lu kalau lihat Liverpool sama City itu kayak si Ken sama Ryu gitu kalau di Street Fighter. Jadi mereka rivalitasnya itu yang bersahabat. Kayak si Pep ditanyain soal Klopp bilang wah Klopp is great, salah satu manajer terhebat di dunia. Terus Klopp bilang wah Pep itu manajer terhebat di dunia. Jadi gue kayak rada ilfil gak sih kalau lihat itu kayak mereka mesra-mesraan gitu. Dan lu kalau lihat foto-foto pemainnya City sama Liverpool kemarin waktu ketemu, mereka kayak temenan gitu, gak ada berantem-berantemnya. Contohnya nih gue lihat contoh beberapa foto ini ya nih. Kayak gitu men, pelukan, ketawa ketiwi, kayak ini yang bikin gue ilfil sih. Jadi gue taruh di nomor 2. Sedikit saran buat Liverpool City kalau memang mereka pengen rivalitas ini jadi nomor 1, menurut gue harus tahun ini Liverpool yang juara Liga dan City juara Liga Champions. Karena itu artinya berarti di 5 tahun terakhir ini selain mereka gantian juara Liga Inggris, dua-duanya juga juara Liga Champions. Soalnya Liverpool udah juara kan Liga Champions, City yang belum. Nah jadi saran gue buat Pep sama Klopp ya lu kayak gitulah ya, lu
janjian gitu, juara liganya Liverpool, terus juara Champions League-nya City. Kalau nanti kalian ketemu di final. Dan akhirnya kita sampai di rivalitas terhebat Liga Inggris yang I'm sure kalau lu nonton sampai sekarang lu tau lah siapa ya. Yaitu MU lawan Arsenal dari tahun 96 sampai tahun 2004. Nah ini sama, lebih lama ya dari City sama Liverpool sekarang. Gantian juara liganya adalah MU sama Arsenal. Dan Wenger sama Fergie juga benci satu sama lain walaupun sekarang udah temenan. Jadi mungkin Wenger sama Fergie itu kayak Goku sama Vegeta lah kalau di Dragon Ball ya. Mereka akhirnya sekarang temenan tapi dulu benar-benar saling benci. Mulai dari waktu pertama Wenger datang si Fergie bilang, ini siapa sih Wenger ini, dia kayak profesor gitu, kayak guru sekolah gitu. Kenapa dia jadi pelatih bola. Nah terus Arsenal juara liga, then ngalahin MU berkali-kali juga dari zaman Nicolas Anelka, Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Kedua tim benci satu sama lain. Bahkan ini yang gue bilang si Liverpool sama City gak punya. Di pertandingan Liverpool sama City kalau 0-0 ya udah itu ngebosenin men. Tapi kalau di MU bahkan pertandingan 0-0 MU sama Arsenal itu pun kerasa banget panasnya. Ada Fergie dilempar pizza, ada Roy Keane ngajak berantem Vieira bahkan sebelum pertandingan mulai. Terus ada golnya Giggs di Piala FA, ada Van Nistelrooy gagal penalti terus dibully. Beckham waktu MU kalah sama Arsenal terus sama Ferguson ditendang sepatu boot kena mukanya. Ada skor 6-1, 8-2, 4-2, 2 sama. Rekor Arsenal unbeaten 49 pertandingan juga dikalahin sama MU. Gila sih, gue bilang ini masih yang terhebat. Tapi kalau City sama Liverpool berhasil, kayak tadi juara Liga sama juara Champions League. Nah itu mereka bisa dikalahkan. So itu dia sedikit pengamatan soal rivalitas terhebat di Liga Inggris sepanjang masa. Kalau lo nggak setuju, kalau lo setuju silahkan di komen di bawah. And as usual, please subscribe atau like minimal ya, helps a lot. And kita jumpa di Gegenpress minggu depan. Lo juga bisa ngedengerin Gegenpress di Spotify. And follow Instagram kita juga di @popoonradio nih, ada di sini juga. And everything lah ya. Pokoknya mohon dukungannya. And I see you when I see you. The boys are star on one glorious Russian night.